Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. 1. Sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak. 2. Hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, pertunjukan dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. 3. Ijma. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. 4. Qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada sesuatu permasalahan. Apalagi ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. 2. Urutan pengambilan hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menepati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad ini ada 3 macam, yakni ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Maslahah merupakan cara dalam menetapkan hukum. 3. Mukjizat Al-Quran. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2, yakni mukjizat material dan mukjizat imaterial. Berikut penjelasan mengenai macam-macam mukjizat. 1. Mukjizat material. Mukjizat material indrawi adalah didefinisikan sebagai kekuatan yang muncul dari segi fisik yang memberikan isyarat terkait kesaktian seorang nabi. 2. Mukjizat imateriologis. Salah satu contoh mukjizat imaterial yang bersifat imateriologis adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat ini dimaksudkan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Hamkah dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran, diantaranya salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. 2. Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang Tasmud, Kamlut, dan lainnya. Semua berita di dalam Al-Quran merupakan ketetapan dan kenyataan yang benar dan seluruh ahli sejarah mengakuinya. 3. Mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fashaha dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu. Bukan puisi apalagi sebuah prosa. 4. Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
4. Fungsi dan peranan Al-Quran. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti yang berikut ini. 1. Sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. 2. Sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang ahad dan mana yang batil. 3. Sebagai Asy-Syifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. 4. Sebagai Al-Mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Peran Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia. 1. Peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia seperti yang berikut ini. 1. Menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. 2. Penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. 3. Memantapkan iman Islam. 4. Tuntutan dalam menjalankan kehidupan. 5. Dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. 2. Peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Berperan juga sebagai sumber ilmu seperti yang berikut ini. 1. Ilmu hukum. 2. Ilmu sejarah Islam. 3. Ilmu tentang pendidikan agama Islam. 4. Ilmu tauhid. 5. Ilmu hukum. 5. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan atau merincikan isi Al-Quran. 3. Menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. 6. Fungsi ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. 7. Fungsi kias. Kias secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atau sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah, kias diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.